Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya, bab hidrolisis. Hidrolisis garam ya. Kalian bisa buka halaman 35, buku Intan Pariwara. Kita belajar bersama. Perhatikan tabel perubahan warna lakmus berikut. Pasangan data yang tepat antara larutan garam dan perubahan warnanya pada kertas lakmus. Oke guys. Kita harus tahu dulu ya, AlCl3 itu sifatnya apa. Kalian wajib hafal yang namanya asam kuat dan basa kuat ya. Di sini Al itu adalah basa lemah, Cl itu adalah asam kuat. Maka garam bersifat asam ya. Yang kuat yang menentukan sifatnya. Maka garam bersifat asam. Asam itu adalah mengubah lakmus merah tetap menjadi merah, biru harusnya jadi merah ya. Ini salah. Next kita masuk NH4. Itu adalah basa lemah ya, berasal dari NH4OH. SO4 itu adalah asam kuat. Basa lemah, asam kuat, maka garam sifatnya asam. Merah jadi biru? No, salah ya. Harusnya merah, salah. Harusnya merah tetap menjadi merah. Next kita masuk K+ dan Cn-. K+ itu adalah basa kuat, sisa basa kuat, sedangkan Cn adalah asam sianida, itu adalah asam lemah. Maka sifatnya adalah basa. Merah jadi biru, betul. Biru tetap biru, betul. Oke. Kita masuk ya. Na+, CO3 2-. Na+ itu adalah basa kuat, CO3 2- itu adalah asam lemah, maka sifatnya basa. Merah jadi biru, biru tetap biru. Betul sekali? Ya, jawabannya itu adalah 3 dan 4. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 2. Senyawa garam berikut yang mengalami reaksi hidrolisis seperti persamaan tersebut adalah, kita lihat saja ya, persamaan ini menghasilkan OH-. Kalau menghasilkan OH-, maka kita cari yang garam sifatnya basa. Ya, maka garam tersebut adalah gabungan sisa basa kuat dan asam lemah. Ya, oke. NH4 itu adalah basa lemah, S itu adalah asam lemah. NH4 itu basa lemah, Br itu adalah asam kuat. Na itu basa kuat, NO3 asam kuat. Na itu basa kuat, ClO itu asam lemah. Oke, jawabannya adalah D. Ba itu golongan 2, maka basa kuat, asam sulfat itu asam kuat juga. Ya, paham ya guys? Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui harga Ka atau Kb asam dan basa lemah sebagai berikut. Urutan derajat keasaman atau pH kelima garam tersebut dari yang paling kecil. Kalau yang dari paling kecil, maka kita cari yang paling asam ya, garam asam, lalu menuju basa. Oke. Ini adalah garam yang terhidrolisis bersifat asam untuk poin 1 karena ada basa lemah asam kuat. Ini basa lemah asam kuat. Ini berarti asam, ini adalah asam. Kita lihat ya. Na+ Cl-, maka dia adalah garam netral karena gabungan basa kuat dengan asam kuat, otomatis pH-nya 7 ya. Lalu kita lihat K+ Cn-. K+ itu adalah basa kuat, Cn- itu adalah asam lemah, maka sifatnya basa. Na+ itu adalah basa kuat, ClO itu asam lemah, maka sifatnya basa. Otomatis 4 dan 5 itu nggak boleh diurutan ke 1. Ya, maka ini salah. 1 atau 2 itu diurutan pertama ya, karena dia bersifat asam. Ya. Sekarang kita akan menghitung ya, untuk poin ke-1 yang bersifat asam, maka rumusnya adalah H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan M+. Oke, akar 10 pangkat min 14 dibagi dengan CH3NH2 itu Kb-nya adalah 3,7 kali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasinya itu adalah 0,1. Konsentrasinya 0,1 semua ya. Ini hilang, ini min 3, ini hilang, sini min 11 ya. Maka 1 per akar 3,7 kali 10 pangkat min 5,5. Maka dari itu pH-nya adalah 5,5
min log akar 1 per 3,7. Ini untuk poin A ya. Sekarang saya masuk untuk poin A, poin 1. Poin 2, ini juga bersifat asam ya, NH4Cl. Maka nanti H plus sama dengan akar KW dibagi dengan KB-nya ya. KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan M plusnya itu adalah 0,1. Hilang, ini min 4, hilang, ini min 10. Ya, maka 1 per akar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya itu adalah 5 min log 1 per akar 1,8. Oke ya, yuk kita masuk ke poin 4 ya. Poin 4 langsung aja ya. Ini kan pH-nya 7 yang ketiga karena dia garam netral, gabungan asam kuat dan basa kuat. Kita masuk ke poin yang keempat, itu adalah garam bersifat basa. Maka rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka. Ka-nya ini ya, 4,9 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan M-nya, 10 pangkat min 1. Oke, ini hilang. Ini min berapa? Min 9 ya. Ini hilang. Sini 14 kurangi 9 berapa dek? Min 5. Ya, maka 1 per akar 4,9 kali 10 pangkat min 2,5. Ingat ini baru OH-nya. Maka nanti POH sama dengan 2,5 min log 1 per akar 4,9. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi POH ya. 14 dikurangi 2,5 min log 1 per akar 4,9. 14 dikurangi 2,5 itu adalah 0,5 plus log 1 per akar 4,9. Nah, sekarang kita masuk yang ke 5 ya. Banyak banget ini. Oke, saya masuk ke 5. Ini adalah garam bersifat basa. Maka rumusnya adalah OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya. 3,1 kali 10 pangkat min 8 dikali M-nya itu adalah 10 pangkat min 1. Ini hilang. Ini adalah min 7. Sini hilang. Min 14 dikurangi 7 itu berapa dek? Min 7 ya. Nah, makanya 1 per akar 3,1 kali 10 pangkat min 3,5. Maka nanti POH-nya itu adalah 3,5 min log 1 per akar 3,1. Maka nanti pH-nya 14 dikurangi 3,5. Itu 10,5 ya. 10,5 plus log 1 per ini ya, 3,1. Nah, yuk kita bisa simpulkan pH yang paling kecil itu mana, Dek? Kita lihat bentar ya. Ini, oke. Berarti pH yang paling kecil itu adalah 5 min log, ya. Maka poin 2 lebih kecil dari ini. Poin 1. Poin 1 lebih kecil dari poin 3. 3 kan pH-nya 7. Lebih kecil dari, kita lihat 11,5 sama 10,5 tuh gede 11,5 ya. Maka yang selanjutnya adalah 5. Nah, pH yang paling besar itu adalah 4. Begitu ya. Ya, semangat. 2, 1, 3, 5, 4. Oke, jawabannya adalah C. Besarnya H+ yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke. Garam gabungan asam kuat dengan basa lemah, maka nanti garam yang bersifat asam. Maka nanti rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan M+. Maka nanti besarnya H+ itu berbanding terbalik dengan KB kuadratnya ya. Jawabannya adalah B, berbanding terbalik dengan akar kuadrat KB-nya. Oke? Ya. Kita lanjut. Nomor 5. Banyaknya garam CH3COONA yang harus dilarutkan dalam 500 ml air, ya, diketahui volumenya 500 ml agar diperoleh dengan pH 8,5. Mintanya pH-nya itu adalah 8,5. Jika diketahui Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Saya akan cari MR-nya terlebih dahulu ya, menggunakan atom relatif ini deh. Ya, MR-nya itu adalah 82. Ditanya massa garamnya ya, Dek ya.
Nah, kita lihat CH3COONA itu terion menjadi CH3COO- dan Na+. Maka ini garam gabungan apa, Mbak? Dia garam gabungan asam lemah dan basa kuat. Maka garam bersifat basa. Maka rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan M-. Nah, kalau misalkan pH-nya 8,5, maka nanti pOH-nya itu adalah 14 dikurangi pH. 14 kurangi 8,5 ya. 14 dikurangi 8,5 itu 5,5, Dek. Maka nanti OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5,5. Saya masukkan ya ke perhitungan. 1 kali 10 pangkat min 5,5 sama dengan Kw dibagi dengan Ka-nya dikali dengan M-nya terlebih dahulu. Nanti M-nya ketemu ya. Kedua ruas saya kuadratkan. 1 kali 10 pangkat min 5,5 dikuadratkan maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 11. Dikalikan 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 14 itu sama dengan M-. Oke, 1 kali 10 pangkat min 16 dibagi 1 kali 10 pangkat min 14 itulah M-. M- ketemu 1 kali 10 pangkat min 2. Ya, saya masukkan ke M-. Inilah M-. Ya, ada minnya nih, M anion. 1 kali 10 pangkat min 2 M. Berarti konsentrasi garamnya berapa, Mbak? Kita gunakan koefisien ya. Ini koefisiennya 1, sini koefisiennya 1. Berarti nanti konsentrasinya sama, 1 per 1 dikali ini. Nah, ketemulah konsentrasi garamnya 10 pangkat min 2 M. Dari konsentrasi garam ini nanti kita peroleh massa. Rumusnya adalah gram dibagi mr dikali 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Ya, 1 kali 10 pangkat min 2, gramnya tidak tahu, mr-nya 82 dikalikan 1000 dibagi 500. Di soal ada ya, 1000 bagi 500 itu 2, 82 dibagi 2 itu adalah 41. Maka nanti gramnya 41 kali 10 pangkat min 2 atau 0,41. Jika sebanyak 1,12 gram KUH, saya tuliskan KUH 1,12 gram ditambah dengan HCN 200 mili 0,1 M. Nah, berarti kita butuh reaksinya ya, maka ini akan menghasilkan air dan garam KCN. Oke, maka kita butuh mula-mula reaksi sisa. Nah, ini mula-mulanya berapa? Karena ada massa, maka nanti rumusnya adalah gram dibagi dengan mr. Mr-nya KOH itu adalah 56 ya, Dek ya. Maka ini 1,12 dibagi 56 itu 0,02 mol. Nah, bagaimana rumusnya ini? M dikalikan V, maka 20. Tetapi 20 milimol. Maka saya jadikan mol ya, 0,02 mol. Lah inilah ciri-ciri garam ya. Dua-duanya tuh habis. Hanya bersisa garamnya 0,02. Begitu. Oke. KCN ini bersifat garam apa ya, Dek? Dia gabungan basa kuat dan asam lemah. Maka garam bersifat basa. Rumusnya adalah OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali dengan N-nya. Kw-nya berapa? 10 pangkat min 14. Ka-nya di soal sudah ada nih, Dek, 10 pangkat min 10. Nah, kita mencari M- ya. Saya akan mencari konsentrasi KCN dulu ya. Rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. 0,02, tapi hati-hati volumenya itu adalah volume campuran. Karena di dalam KOH nggak ada volumenya, ya udah volumenya pakai 200. Nah, oh iya ya, ini 200 ml ya. Saya akan jadikan liter karena atasnya itu 0,02 mol. Makanya adalah 0,2 liter. Oke, 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1.
maka konsentrasinya 10 pangkat min 1. Mudeng ya, KCN terion jadi apa Mbak? K plus dan Cn-. Inilah yang disebut dengan M-nya. Nah, ini M-. Nah, ternyata M- itu koefisiennya 1 ya. Maka 1/1 dikali konsentrasi KCN. Ya, berarti M-nya sama dengan M garamnya. 1 kali 10 pangkat min 1. Ini hilang, maka sini sisa min 9 ya. Ini hilang, 14 dikurangi 9 berapa dek? Min 5 ya. Maka 10 pangkat min 5 di akar 10 pangkat min 2,5. Hati-hati ini OH min, maka kita akan mencari POH dulu. POH-nya adalah 2,5, maka pH-nya 14 dikurangi 2,5. Hasilnya 11,5 ya. Iya, jawabannya adalah E. Ya, nomor 7. Suatu percobaan sebanyak 20 ml CH3COOH. Ya, ini adalah 200 ml, konsentrasinya 0,1 m. Dititrasi dengan NaOH 20 ml 0,1 m. Apabila Ka-nya CH3COOH adalah 10/5. Pernyataan yang benar. Oke. Apakah pH sebelum dititrasi adalah 3? Berarti kita mencari pH asam asetat sebelum ditambah dengan NaOH ya. Ini untuk poin ke-1 saya di bawah ini. Rumusnya H+, asam asetat itu adalah asam lemah, maka rumusnya adalah akar Ka dikalikan M. Ya, Ka-nya di soal sudah ada 10 pangkat min 5. Konsentrasinya asam asetat 10 pangkat min 1. Maka 10 pangkat min 6 kita akar menjadi 10 pangkat min 3. pH-nya adalah 3. Ya, berarti poin 1 adalah pernyataan yang benar. Next, kita masuk ke nomor 2. Poin kedua ya maksudnya. Apakah hasil reaksi mengalami hidrolisis total? Kita lihat, ini adalah asam lemah, NaOH itu basa kuat. Maka namanya hidrolisis parsial. Parsial bersifat apa Mbak? Parsial bersifat basa. Ya, kalau untuk yang terhidrolisis total itu artinya gabungan basa lemah, asam lemah. Maka poin 2 salah ya. Salah. Ya wis ya, sebenarnya kalian udah langsung jawab B aja sih. Oke ya. Kita lanjut ke 3. Apakah benar poin ketiga? Ion Na+ dalam campuran adalah 0,05 m. Ya, saya akan uraikan menjadi CH3COONA plus H2O. Saya akan buatkan mula-mula reaksi sisa. Nah, kita cek, ini berarti kan M dikalikan V, 20 milimol. Nah, ini adalah 2 milimol. Oh, ini saya yang salah nih, maaf. Ini di soal 20 ya, saya lihat. 20 dikalikan 0,1 itu 2. Nah, ini berarti masing-masing adalah 2 milimol. Oke, habis ya, D ya. Nah, maka bersisa 2 milimol CH3COONA. Makanya adalah senyawa garam bersifat basa. OH- sama dengan akar KW min 14 ini ya. Dibagi dengan Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5 dikali dengan M-. Saya akan mencari M garam. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume total ya. Hati-hati, 20 tambah 20 itu adalah 40. Ya, ini hilang, sini 2. 1 dibagi 20 ya. Sini aja bawah, maka 0,05 M. Nanti kita masukkan ke sini M-nya, M- ya. Karena CH3COO-nya 1, maka M- sama dengan M garamnya. 0,05. 5 kali 10 pangkat min 2. Oh, maaf, yang ditanya itu konsentrasi ion Na+ ya. Ya wis, saya langsung cari aja ya. Kita nggak perlu mencari pH, teman. Maaf. Kita nggak perlu mencari pH. Kita poin ke-3 ya, D ya. CH3COONA terion menjadi CH3COO- dan Na+. Oke. Senyawa garamnya tuh 0,05 m. Yang ditanya adalah ion Na+. Nah, kita lihat kan koefisiennya sama-sama 1 ya. Ini 1, ini 1. Maka nanti konsentrasi Na+-nya sama, 0,05 m. Karena koefisiennya sama. Ya, 1, 3, betul.
Sekarang kita cek poin kelima ya. Poin 4 salah ya. Apakah pH setelah titrasi itu 7? Salah. Karena ini adalah garam bersifat basa, maka pH-nya itu lebih besar dari 7. Kita nomor 5 ya. Dibutuhkan CH3COONA sebanyak 0,82 gram untuk membuat pH 9. Nah, oke yuk. Kita akan mengerjakan poin kelima. CH3COONA itu kan garam bersifat basa ya. Oh, ternyata pH-nya 9. Maka nanti pOH-nya 14 dikurangi 9. Itu adalah 5. Maka nanti OH-nya 10 pangkat min 5. Saya masukkan ke rumus. Garam, maka KW per Ka dikali dengan Min. Ya, OH-nya 10 pangkat min 5. KW-nya kan 10 pangkat min 14. Di soal itu 10 pangkat min 5. Ka-nya, Min-nya nanti ketemu. Ya. Akarnya hilang, sebelah kiri jadi kuadrat. 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 14. Ketemulah nanti nilai min 10 pangkat min 1 M. Oke ya. Nah, kita udah tahu konsentrasinya. Nanti rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Ya. Konsentrasinya tuh 10 pangkat min 1. Ya, gramnya enggak tahu. MR-nya itu adalah 82 ya. CH3COONA dikalikan 1000, volumenya ini 100 ya. Ini 100. Oke, akan saya hilangkan, maka ini sisa 10. Maka nanti gram, ini jadi enggak cukup. Maka nanti gram sama dengan 82 dikalikan 0,1 itu 8,2 ya, dibagi dengan 10. 0,82. Ya, betul ya, dibutuhkan 0,82 gram untuk membentuk garam yang pH-nya 9. Begitu guys, semoga bermanfaat ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Larutan yang dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru, maka ini adalah garam bersifat basa. Karena basa, maka gabungan basa kuat dan asam lemah. Kalian pasti bisa ya, kerjakan untuk PR. Kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui ada natrium format HCOONA 6,8 gram dalam 250 ml. Jika ke dalam larutan terbentuk ditambah air hingga volumenya menjadi 500. Oh, berarti ini diencerkan ya, ini P1, ini P2-nya. Diencerkan sampai 500 ml. pH larutan menjadi berapa? Berapakah pH setelah diencerkan? Oke. Karena ini adalah sebuah pengenceran, maka nanti rumusnya apa? Rumusnya M1P1 sama dengan M2 kalikan P2. Ya. Nah, mintanya P1-nya kan 250. V akhirnya itu adalah 500. Untuk mencari pH akhir, maka kita mencari M2 dulu. Nah, dari mana M1-nya? Kita hitung ya. Ini sebagai untuk mencari konsentrasi awal ya. Rumusnya M itu adalah gram dibagi dengan MR, dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. 6,8, MR-nya itu adalah 68 ya, MR-nya ya. Silakan kalian hitung sendiri. MR-nya HCOONA. Ya, saya kalikan 1000. Volumenya adalah 250 ya. Masih menggunakan P awal. Ini berarti 4 ya. 0,1 dikali dengan 4. Inilah konsentrasi awalnya 0,4. Ya, oke. 500 dibagi 250 itu 2. Maka nanti M2-nya adalah 0,2. Inilah konsentrasi HCOONA setelah encer. Saya masukkan ya, HCOONA itu 0,2 M. Terion jadi apa Mbak? Terion menjadi HCOO- dan Na+. Ini garam yang bersifat apa? Bersifat asam lemah ditambah basa kuat. Maka garam yang bersifat basa. Itu ya, maka nanti rumusnya apa? OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikalikan Min. Min di sini tuh artinya HCOO- gitu deh. Ya,
KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. KA-nya di soal ada 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini KA-nya ini. Terus saya kali dengan HCOO min. Ini. Konsentrasinya berapa? Ini karena koefisiennya 1 sama 1, ya wes 1 per 1 kali 0,2. 2 kali 10 pangkat min 1 saya masukkan. Ya, terus gimana? Hilang, min 14, min 4, sini min 10. Maka akar 10 pangkat min 11, jadinya 10 pangkat min 5,5. Ya, ini OH-nya. Berarti POH-nya berapa, Mbak? POH-nya 5,5. Berarti nanti pH-nya 14 dikurangi 5,5. Begitu ya, Dek ya. Semangat, jawabannya 8,5. D. Next, nomor 10. Apabila nilai KA itu adalah 6 kali 10 pangkat min 10, sedangkan nilainya KB itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5, maka NH4CN ini bersifat apa? Kita lihat NH4 plus itu adalah basa lemah, CN min itu adalah asam lemah, maka dia adalah garam yang terhidrolisis total. Kalau garam yang terhidrolisis total itu tergantung Ka sama Kb-nya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut sifatnya asam. Tapi apabila Kb lebih besar dari Ka, maka nanti garam tersebut sifatnya basa. Ya, bisa dilihat aja dari pangkatnya langsung. Maka nanti diperoleh, ini min 5 lebih gede ya, artinya ya Kb lebih besar dari Ka. Maka sifatnya apa, Mbak? Sifatnya langsung ketemu, sifatnya basa. Karena Kb lebih besar dari Ka. Begitu, ya. Basa. Basa lemah ya, karena gabungan dari lemah dengan lemah. Oke, saya bahas 10 soal terlebih dahulu ya, dari 20 soal, insya Allah 11 sampai dengan nomor 20 kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.